Pertandingan antara timnas Filipina dan Indonesia dalam lanjutan CV League 2025 di Terminal 21 Korat berlangsung panas sejak awal. Atmosfer di dalam stadion mendidih, dipenuhi teriakan supporter yang mendukung penuh masing-masing tim. Tak ada ruang untuk lengah, karena setiap rally terasa seperti penentuan nasib. Intensitas pertandingan ini bahkan membuat komentator lokal menyebutnya sebagai final yang terlalu dini. Set pertama menjadi milik Filipina yang bermain cepat dan efektif. Namun Indonesia tak tinggal diam. Pada set kedua, Megawati mulai menunjukkan taringnya, mencetak poin-poin penting yang membalikan arus permainan. Laga makin memanas ketika kedua tim saling menyalip poin dalam rally panjang yang menegangkan. Tekanan tidak hanya dirasakan oleh para pemain, tapi juga para pelatih yang berdiri di pinggir lapangan dengan ekspresi tegang. Setiap pergantian bola disambut riuh rendah penonton, dan waktu tampak melambat saat kedua tim sama-sama ngotot mengamankan kemenangan. Tidak ada dominasi mutlak, hanya determinasi total. Akhirnya, setelah 5 set yang mendebarkan, Indonesia keluar sebagai pemenang dengan skor tipis. Namun lebih dari sekadar kemenangan, pertandingan ini menjadi panggung bagi seorang bintang yang bersinar terang, Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak set kedua, Megawati mulai tampil luar biasa. Serangannya keras, tajam, dan penuh emosi. Setiap spike yang ia lepaskan seolah membawa energi baru untuk tim Indonesia. Para pemain Filipina terlihat mulai gentar menghadapi pemain oposita asal Jember ini. Megawati tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga cerdik dalam membaca blok lawan. Ia mampu menyesuaikan tempo serangan, kadang menghentak dengan smash keras, kadang mengecoh dengan sentuhan lembut yang menipu. Dominasi itu membuat barisan blok Filipina kalang kabut. Tidak hanya menyerang, Megawati juga rajin turun membantu pertahanan. Ia terus bergerak, menyemangati rekan-rekannya, dan menjadi pusat perhatian di setiap momen krusial. Gaya bermainnya begitu agresif tapi tetap terukur, seperti binatang buas yang sedang berburu dengan naluri tajam. Penonton tak bisa berhenti menyebut namanya. Megawati. Megawati, menggema dari tribun hingga dunia maya. Di lapangan, ia bukan hanya atlet, ia adalah monster voli yang menaklukkan panggung Korat. Usai pertandingan, pelatih Filipina Jorge De Brito memberikan pernyataan mengejutkan. Dalam konferensi pers, ia tak ragu menyebut Megawati sebagai the most dangerous player on court. Pujian itu datang bukan dari lawan biasa, melainkan pelatih yang pernah melatih tim-tim besar di Eropa dan Asia. Jorge menjelaskan bahwa dirinya sudah mempelajari permainan Indonesia, terutama Megawati, namun tetap tak mampu membendung gelombang serangannya. Kami sudah antisipasi, tapi kenyataan di lapangan jauh lebih sulit, ujar pelatih asal Brasil itu dengan nada serius. Pengakuan ini menjadi sorotan tersendiri di kalangan pengamat voli Asia Tenggara. Seorang pelatih lawan yang mengakui kehebatan Megawati secara terbuka menandakan level baru dalam karirnya. Bahkan di kalangan netizen Filipina, banyak yang mengaku salut dengan kemampuan Megatron. Di balik pujian itu, Megawati tetap tenang. Ia memilih menunduk dan berterima kasih. Bagi Mega, permainan adalah soal kerja tim, dan pujian pribadi hanya sekilas angin dalam perjalanan panjang menuju puncak. Filipina sebenarnya sudah mempersiapkan diri. Mereka menonton video pertandingan Megawati, menganalisis arah spike, pola gerak kaki, hingga ekspresi tubuh saat akan menyerang. Namun ketika berhadapan langsung, semua strategi itu tampak sia-sia. Mega bermain terlalu dinamis untuk ditebak. Ia tidak terpaku pada satu pola, selalu berimprovisasi sesuai kondisi. Kadang menyerang dari sayap kanan, kadang bergerak ke tengah atau bahkan melakukan spike dari posisi tak terduga. Tak heran jika blok Filipina sering terlambat. Pelatih Jorge pun harus mengubah strategi di tengah pertandingan, namun tak ada taktik yang benar-benar berhasil. Megawati seperti memiliki radar yang mampu membaca pertahanan lawan dan mengeksploitasinya dalam waktu singkat. Ia bukan sekadar pemain, tapi senjata taktis yang hidup. Pertahanan terbaik Filipina pun menjadi bulan-bulanan. Seiring berjalannya set demi set, rasa frustasi mulai terlihat di wajah para pemain Filipina. Mereka seolah berkata, bagaimana cara menghentikan Megatron ini? Tak hanya mencetak poin, Megawati juga menjadi jiwa bagi tim Indonesia. Ketika tim sempat tertinggal di set ketiga, ia tak menunjukkan tanda panik. Sebaliknya, ia memanggil semua pemain ke tengah dan menyuntikkan semangat dengan kata-kata yang lugas namun membakar. Main kayak latihan. Jangan takut kalah, kita nikmati, teriaknya sambil mengepalkan tangan. Kalimat itu menjadi titik balik. Permainan Indonesia jadi lebih lepas, lebih hidup. Semangat Megawati menular ke seluruh pemain,
dari setter hingga libero. Perannya sebagai pemimpin tidak dibentuk oleh gelar kapten, melainkan oleh keteladanan. Ia berteriak ketika perlu, tapi juga memeluk ketika teman setimnya membuat kesalahan. Megawati menjadi semacam poros emosi yang menyatukan seluruh energi tim. Pelatih Octavian bahkan terlihat membiarkannya memimpin momen-momen krusial. Sebuah kepercayaan yang mahal. Dalam tensi tinggi seperti ini, hanya pemain dengan jiwa besar yang bisa tetap tegak, dan Megawati membuktikan bahwa ia pantas menjadi pemimpin di medan pertempuran. Usai laga, Jorge de Brito kembali muncul dalam wawancara dengan media Filipina. Namun kali ini ia bukan hanya bicara soal pertandingan. Dengan mantap, ia menyebut Megawati sebagai salah satu pemain paling komplit di Asia Tenggara. Pernyataan itu langsung jadi headline. Menurut Jorge, Megawati punya paket lengkap: power, akurasi, visi permainan, dan jiwa kompetitor. Jarang ada pemain yang bisa menyatukan semuanya dalam satu tubuh. Dia bukan sekadar andalan Indonesia, tapi aset bagi perkembangan voli Asia, katanya. Komentar itu viral, bahkan media Thailand dan Vietnam ikut mengutipnya. Megawati tiba-tiba menjadi simbol baru bagi kekuatan voli Asia Tenggara di panggung internasional. Banyak yang mulai menyandingkannya dengan bintang-bintang dari Korea dan Jepang. Bagi Megawati, semua itu terasa surreal. Tapi ia tak larut dalam pujian. "Aku masih belajar," ucapnya sambil tersenyum. Ia tahu, pengakuan adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kisah Megawati bukan hanya soal talenta, tapi juga perjuangan. Ia lahir dan besar di Jember, kota kecil di Jawa Timur, jauh dari hiruk-pikuk olahraga nasional. Dari lapangan tanah hingga panggung internasional, Megawati menapaki semuanya dengan kerja keras tanpa jeda. Puncak pengalamannya datang saat bergabung dengan Daejeon Red Sparks di Liga Korea Selatan. Di sana ia menempa mental bertanding, belajar menghadapi tekanan dari media, fans, dan sistem latihan yang intens. Setiap hari adalah ujian, dan ia menjalaninya dengan penuh tekad. Pengalaman di Korea membentuknya menjadi pemain yang tak mudah goyah. Ia belajar bahwa ketenaran dan tekanan adalah dua sisi mata uang yang sama. Megawati tumbuh tidak hanya sebagai atlet, tapi sebagai simbol ketekunan dan dedikasi. Kini, saat ia kembali tampil di CV League, semua pengalaman itu seperti menyatu. Dari Jember ke Korea, lalu ke panggung Asia Tenggara, Megawati tidak sekadar bermain voli. Ia membawa cerita, harapan, dan inspirasi dalam setiap lompatan dan pukulannya. Musim reguler 2024-2025 menjadi saksi ketajaman luar biasa Megawati di Liga Korea. Dengan torehan 802 poin, ia tidak hanya memecahkan rekor pribadinya, tapi juga menggeser banyak nama besar di klasemen pencetak poin terbanyak. Statistik itu tidak datang dari 1-2 pertandingan gemilang, tapi dari konsistensi luar biasa sepanjang musim. Megawati tampil tajam di setiap laga, bahkan ketika lawan mulai memusatkan pertahanan padanya. Open spike-nya nyaris tak bisa dibaca, dan variasi serangannya membuat para bloker lawan frustrasi. Ia tidak hanya menjadi andalan Red Sparks, tapi juga momok yang menghantui setiap klub lawan. Pakar voli Korea menyebut Megawati sebagai salah satu pemain asing paling sukses dalam sejarah V-League. Sebuah penghargaan yang datang dari data, bukan sekadar pujian kosong. Dari media Korea hingga analis Jepang, semua sepakat, Indonesia telah mengirimkan bintang sesungguhnya. Namun di balik statistik, Mega tetap Mega, sederhana dan pekerja keras. Ia lebih senang berbicara lewat permainan di lapangan, bukan pernyataan di depan kamera. Di tengah sorotan, ia tetap menjaga akarnya, bermain untuk cinta, bukan sekadar angka. Pertandingan terakhir Megawati di musim itu adalah laga melawan Haipas, tim tangguh dengan pertahanan rapat. Meski Red Sparks akhirnya kalah dalam 4 set, Megawati tampil luar biasa dengan mencetak 38 poin, angka tertinggi dalam pertandingan tersebut. Atmosfer di dalam stadion terasa emosional. Para fans Red Sparks, yang sudah jatuh cinta pada gaya bermain dan kepribadian Megawati, memberi tepuk tangan panjang setelah laga berakhir. Banyak dari mereka berdiri, menangis, dan berteriak memanggil namanya. Megatron. Megatron. Bagi Megawati, laga itu lebih dari sekadar pertandingan. Itu adalah panggung terakhir musim reguler, panggung di mana ia menumpahkan semua tenaga dan rasa. Meski hasilnya tidak manis, permainan itu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, petarung sejati sampai titik akhir. Wartawan yang meliput pertandingan menulis bahwa, seandainya Red Sparks menang, laga ini akan dikenang sebagai salah satu comeback legendaris. Tapi bahkan dalam kekalahan, Megawati tetap mencetak sejarah.
ia meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Dengan statistik yang mencolok di berbagai kategori, Megawati dinobatkan sebagai speaker paling menakutkan di Liga Korea musim ini. Rata-rata sukses open spike-nya mencapai 48%, dengan attack success rate yang konsisten di atas 45%. Ia bukan hanya mencetak poin, tapi merusak formasi pertahanan lawan. Dalam klasemen speaker asing, Megawati berada di atas Geisel Silva dari Brasil dan Victoria Dang dari Eropa Timur. Padahal, mereka datang dengan status sebagai pemain internasional kelas dunia. Namun performa Megawati melampaui ekspektasi, mengubahnya dari underdog menjadi unstoppable. Komposisi pukulannya bervariasi. Ada yang keras membelah blok, ada pula yang lembut namun akurat ke sudut kosong. Lawan tak pernah bisa menebak gaya serangannya. Bahkan pelatih-pelatih Korea mengakui, Megawati membuat kami terus berpikir ulang soal strategi. Namun yang membuat Megawati benar-benar istimewa bukan hanya tekniknya, tapi mental bertandingnya. Di saat pemain lain goyah dalam tekanan, ia justru semakin kuat. Ia tidak hanya menyerang dengan tangan, tapi juga dengan hati dan keberanian. Musim itu ditutup dengan angka luar biasa, 1020 poin. Megawati bukan hanya top scorer, tapi juga menjadi pemain pertama dari Asia Tenggara yang menembus angka 1000 poin dalam satu musim. Angka itu bukan sekadar rekor, tapi cermin dari kerja keras yang tak kenal lelah. Para fans Red Sparks menyebut Megawati sebagai Queen of Consistency. Tidak ada pertandingan di mana ia tampil setengah hati. Dari awal musim hingga babak akhir, ia selalu hadir dengan energi penuh dan semangat juang yang menyala. Tak heran jika ia menjadi ikon baru di kalangan fans muda Korea. Media sosial pun penuh dengan cuplikan video Megawati. Akun-akun penggemar membuat kompilasi, best speakers, dan game savers dari dirinya. Bahkan anak-anak kecil mulai meniru gayanya saat melakukan spike, lengkap dengan ekspresi wajah khas Megatron. Di balik statistik mencolok itu, Megawati berhasil merebut satu hal yang tak bisa diukur, hati penonton. Ia menjadi alasan orang datang ke stadion, membeli jersey, dan menyanyikan can dukungan. Dalam dunia olahraga, itu adalah bentuk kemenangan sejati. Saat Red Sparks melaju ke babak semifinal dan final, Megawati tampil semakin menggila. Dalam fase knockout itu, ia mencetak total 218 poin, hampir seperempat dari total poin timnya. Ia menjadi pusat permainan dan tumpuan utama dalam setiap rally penting. Di semifinal, Megawati menyelamatkan tim dari kekalahan dengan spike keras di set penentu. Di final, ia terus mencetak angka meski lawan memainkan strategi double block padanya. Tidak ada satupun pelatih lawan yang berhasil menghentikan laju poinnya. Kalau Red Sparks punya jantung, maka itu adalah Megawati, tulis salah satu media Korea dalam ulasan final. Permainannya tak hanya efisien, tapi juga penuh emosi. Ia berteriak, menangis, memeluk rekan satu tim, semuanya menyatu dalam panggung yang paling menentukan. Meskipun trofi tak berhasil dibawa pulang, Megawati menjadikan panggung championship sebagai momen klimaks dari performa musimnya. Ia meninggalkan semua yang ia punya di lapangan, dan dunia menyaksikan bagaimana seorang Megatron bertarung hingga akhir. Final melawan Pink Speeders menjadi kisah yang pahit namun heroik. Dalam laga yang berlangsung 5 set, Red Sparks nyaris menang setelah unggul 2 set lebih dulu. Namun, comeback dramatis dari Pink Speeders memutar arah takdir. Megawati tampil seperti kesatria yang terluka namun terus menyerang. Ia mencetak 37 poin, termasuk beberapa pukulan yang membuat stadion bergemuruh. Tapi tekanan mental dan stamina yang menipis membuat Red Sparks kehilangan fokus di set kelima. Samsung Gymnasium menjadi saksi tangisan dan pelukan para pemain Red Sparks setelah peluit panjang dibunyikan. Megawati, yang berlutut di tengah lapangan, tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia telah memberi segalanya, tapi malam itu bukan milik mereka. Namun justru dari kekalahan itu, muncul kekaguman yang lebih besar. Netizen Korea membanjiri media sosial dengan pesan-pesan dukungan. "Kamu menang di hati kami," tulis seorang fans. Bagi banyak orang, Megawati tetap juara sesungguhnya. Megawati menutup musim 2024-2025 dengan catatan mengagumkan, 40 pertandingan, rata-rata 25,5 poin per laga. Itu adalah musim terbaik dalam seluruh perjalanan karirnya sejauh ini. Bahkan pelatih Red Sparks menyebutnya sebagai pemain terpenting dalam sejarah klub modern. Performa puncaknya tidak datang secara instan. Ia meniti dari dasar, dari bangku cadangan di masa muda, dari sorotan yang meremehkan, dari kerja keras pagi dan malam. Musim ini menjadi bukti nyata dari akumulasi dedikasi yang panjang dan melelahkan. Di Korea,
Nama Megawati berubah dari asing menjadi akrab. Ia bukan lagi pemain asing dari Indonesia, tapi Megatron, bintang yang menyalakan harapan dan gairah di liga yang kompetitif. Sebuah metamorfosis lengkap telah terjadi. Kini saat musim selesai, banyak yang bertanya, kemana Mega akan melangkah berikutnya? Tapi satu hal pasti, musim ini akan selalu diingat sebagai musim Megawati. Sebuah momen ketika sejarah ditulis dengan tangan dan semangat seorang anak bangsa. Lebih dari sekadar statistik, Megawati kini menjadi simbol baru dalam dunia voli Indonesia. Ia telah membuktikan bahwa pemain dari tanah air bisa bersaing dan bahkan bersinar di level internasional. Namanya menjadi inspirasi bagi generasi muda di seluruh pelosok negeri. Bukan hanya karena kemampuannya mencetak poin, tapi juga karena cara ia membawa diri. Megawati tidak pernah meninggalkan identitasnya sebagai orang Indonesia. Ia tetap berbicara dengan bahasa ibu saat diwawancarai media lokal, tetap tersenyum dengan gaya khas Jember yang ramah. Kini, sekolah-sekolah voli di Indonesia mulai menggunakan video permainannya sebagai bahan pembelajaran. Pelatih nasional pun menjadikannya sebagai role model untuk mencetak bintang-bintang baru. Nama Megawati tak lagi sekadar pemain, tapi juga gerakan. Ia telah menyalakan api baru dalam dunia voli putri Indonesia. Dari Korat hingga Seoul, dari Jember hingga seluruh Asia, Megawati adalah simbol bahwa mimpi besar bisa tumbuh dari tanah sendiri.